Selamat pagi, selamat menikmati dan mengawali hari Rabu tanggal 17 November 2021. Menemani Anda semua yang hari ini bersiap-siap untuk berangkat kerja dan juga bersiap-siap untuk menjalani aktivitas sepanjang hari Rabu tanggal 17 November 2021. Semoga kita mengawali hari ini dalam kesehatan dan juga dalam rasa penuh syukur karena hari ini kita kembali menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kerap kali kita lupa bahwa di saat kita bangun pagi ternyata kita masih bisa membuka mata, masih bisa melangkah, masih bisa melihat orang yang kita cintai, dan juga masih bisa merasakan anugerah-anugerah lain yang Tuhan berikan, termasuk anugerah kehidupan yang hari ini mungkin ada dari antara Anda yang merayakan ulang tahun, entah itu ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan dan lain sebagainya. Maka selamat untuk Anda semua. Jangan lupa bahwa berkat yang Tuhan berikan juga menjadi sebuah ajakan bagi kita untuk berbagi berkat kepada sesama. Hari ini dari Rabu tanggal 17 November 2021 kita kembali akan membaca dan merenungkan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.
Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita mungkin pernah mendapatkan sebuah tanggung jawab. Entah itu tanggung jawab di dalam pekerjaan, tanggung jawab di dalam pelayanan, tanggung jawab di dalam masyarakat, atau mungkin tanggung jawab yang kita dapatkan di dalam keluarga kita. Tanggung jawab itu bisa besar, bisa juga kecil. Tanggung jawab itu bisa sedikit, bisa juga banyak. Tanggung jawab itu bisa kita dapatkan sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita, sesuai dengan daya kita, sesuai dengan pengalaman kita, dan juga sesuai dengan hal-hal yang lain yang kita miliki. Idealnya, kalau orang mempunyai kemampuan yang banyak, maka dia akan mendapatkan tanggung jawab yang banyak pula. Kalau dia mempunyai kemampuan yang cukup, maka dia juga akan mendapatkan tanggung jawab yang cukup pula. Kalau misalnya kemampuannya tidak terlalu baik, orang akan memberikan tanggung jawab yang mungkin kecil atau sederhana supaya orang itu bisa mengerjakannya. Maka tanggung jawab kerap kali disesuaikan dengan kemampuan, dengan pengalaman, kemudian juga mungkin dengan koneksi yang dimiliki. Maka kalau kita mendapatkan tanggung jawab, kerap kali tanggung jawab itu ada sesuai dengan pandangan orang terhadap kita. Maka sebagai orang yang mendapatkan tanggung jawab, sudah layak dan sepantasnya bagi kita untuk sungguh-sungguh mengerjakan dan menjalankan tanggung jawab itu sebaik mungkin. Supaya nanti jika ada sesuatu yang lebih besar, tanggung jawab yang diberikan kepada kita juga bertambah semakin besar, dan nanti kita semakin berperan dan ada peran serta kita yang semakin besar pula. Hari ini Tuhan menggambarkan tanggung jawab itu layaknya seorang bangsawan yang menitipkan mina kepada anak buah atau kepada bawahannya, di mana harapannya mina itu nanti akan berkembang menjadi sesuatu yang baik. Di saat orang pertama bisa mengembangkan minanya menjadi 10 mina, dia akhirnya mendapatkan 10 kota sebagai tanggung jawab lebih yang ia kerjakan. Karena si tuan ini sudah punya gambaran bahwa orang ini memang layak dan mampu untuk menjalankan tanggung jawab baru yang lebih besar juga. Lalu yang berikutnya juga sama, dia bisa mengembangkannya menjadi 5 mina dan akhirnya bisa diberikan tanggung jawab, diberi 5 kota untuk menjadi tanggung jawabnya. Tetapi saat orang yang lalu hidupnya itu dipenuhi dengan kekhawatiran, hidupnya dipenuhi dengan perasaan takut, akhirnya memilih untuk menyimpan minanya dan tidak mengembangkannya. Dan justru sikap ini membuat si bangsawan itu marah karena tanggung jawab yang diberikan tidak dikembangkan dan tidak dijalankan. Saudari-saudara sekalian, semoga perumpamaan ini mengajak kita dan mampu untuk membuat kita sadar akan tanggung jawab yang kita miliki. Jika kita memang ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka satu-satunya langkah yang bisa kita buat adalah kesetiaan. Bagaimana kita setia menjalani tanggung jawab kita, menjalaninya sebaik mungkin sebagai sebuah persembahan minimal untuk diri kita sendiri, dan syukur-syukur lalu menjadi sebuah persembahan yang indah yang kita berikan kepada Tuhan nantinya. Saudari-saudara sekalian, kita semua punya kesempatan untuk mengambil tanggung jawab. Kita semua punya kesempatan untuk mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Maka jangan pernah menyia-nyiakan tanggung jawab itu, termasuk banyak tanggung jawab yang akan kita kerjakan hari ini. Semoga nanti di akhir hari kita bersyukur karena kita sudah mengerjakan tanggung jawab kita, dan kita akhirnya nanti mampu mempersembahkan sesuatu yang baik kepada Tuhan karena banyak hal baik yang kita kerjakan hari ini. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini. Tetap semangat untuk Anda semua dan untuk kita semua. Sehat-sehat selalu dan semoga kehadiran Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat pagi, selamat menikmati hari ini, dan semanggi, semangat pagi,
hari ini.